Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pertiwi. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Pemikiran Hermeneutik Al-Quran Fazlur Rahman dengan mata kuliah Hermeneutik Al-Quran, dosen pengampu Ibu Zulaika MAG. Langsung saja biografi dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di wilayah Hazar. Sekarang ini disebut Pakistan. Dalam catatan sejarah, tempat yang telah melahirkan pemikir berkaliber dunia seperti Syah Waliullah, Sir Syed Ahmad Khan, Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Semasa kecil, Fazlur Rahman dibesarkan dalam sebuah keluarga religius berbasis mazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang bercorak lebih rasionalistik. Ia mendapatkan pendidikan agama secara intens dari kedua orang tuanya, sehingga di usia 10 tahun ia mampu menghafal Al-Quran di luar kepala. Ia juga terampil dan terbiasa melaksanakan sholat dan puasa. Dari ayahnya, Maulana Shihab al-Din, ia banyak mendapatkan pendidikan kajian di bidang tafsir, hadis, dan fikih. Sedangkan dari ibunya mendapatkan nilai kebenaran, cinta kasih, dan kesetiaan. Latar belakang pendidikan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengenyam pendidikan menengah di seminari Deoban, India, tempat ayahnya mengabdikan diri. Melanjutkan kuliah di jurusan Ketimuran, University Punjab Lahore, bidang sastra Arab, hingga meraih gelar sarjana dan kemudian melanjutkan gelar masternya dan tamat pada tahun 1942. 4 tahun kemudian ia melanjutkan studinya di Oxford University, Inggris. Dipilih sebagai belajar di Inggris karena ia menginginkan studi Islam yang kritis. Pada tahun 1951 ia berhasil mencapai gelar PhD-nya di bidang filsafat Islam. Selanjutnya dari Oxford, ia memilih tetap tinggal di Barat dan mengajar filsafat di Durham University pada tahun 1950 sampai 1958 dan menjadi profesor pada University of California, Los Angeles pada musim semi tahun 1969. Sedangkan di musim gugurnya ia pergi ke University of Chicago sebagai profesor bidang pemikiran Islam. Kemudian pada tahun 1986 ia mendapat anugerah sebagai Harvard High Swift Distinguished Professor di University of Chicago. Ia menyandang gelar ini sampai ia meninggal dunia pada 26 Juli 1988 akibat serangan jantung kronis. Metode pemikiran Fazlur Rahman. Metode pemikiran Fazlur Rahman berfokus pada pemahaman yang dinamis terhadap teks-teks Islam, terutama dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi. Ada beberapa metode pemikirannya yang penting meliputi: yang pertama, pendekatan historis kontekstual, mengusulkan agar Al-Quran dipahami dalam konteks sejarah di mana wahyu diturunkan. Untuk memahami pesan Al-Quran dengan benar, kita harus memahami kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. 2. Gerakan ganda atau double movement merupakan konsep pemikiran Fazlur Rahman dan dipakai dalam metodologi tafsir Al-Quran. Terdapat 2 langkah gerakan. Yang langkah pertama, memahami teks Al-Quran dalam konteks spesifik sejarah dan sosial ketika wahyu diturunkan. Langkah kedua, mengekstraksi atau memisahkan prinsip-prinsip moral dan hukum dari konteks sejarah tersebut, lalu menerapkannya pada konteks modern saat ini. Metode pemikiran Fazlur Rahman yang ketiga, pendekatan etika dan tujuan moral. Fazlur Rahman percaya tujuan utama Al-Quran adalah menegakkan nilai moral dan etika. Oleh karena itu, hukum Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan etika dan moral. Dari aturan tersebut, bukan hanya mematuhi teks secara literal. Yang keempat, kritik terhadap literalisme. Beliau mengkritik pendekatan literalis dalam tafsir Al-Quran yang menurutnya dapat menghalangi tantangan modern. Yang kelima, reformasi pemikiran Islam.
Fazlur Rahman berusaha memperbarui pemikiran Islam dengan menyeimbangkan antara tradisi Islam klasik dan kebutuhan dunia modern. Beliau berpendapat bahwa umat Islam perlu mengambil pendekatan yang lebih kritis dan terbuka dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam hal politik, ekonomi, dan pendidikan. Tujuan metode pemikiran ini untuk menghadirkan pemahaman Islam yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan sembari tetap setia pada prinsip-prinsip dasar agama. Konsep double movement atau gerakan ganda. Double movement adalah salah satu metode paling terkenal yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan Al-Quran dan mengkaji hukum Islam, yang menggabungkan pendekatan historis dan kontekstual dalam memahami teks Al-Quran, serta relevansinya untuk zaman modern. Ada 2 tahap dalam konsep ini, yaitu tahap pertama, pemahaman kontekstual sejarah atau historical understanding. Adapun caranya ialah menelusuri latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW untuk memahami alasan dan konteks di balik ayat-ayat tertentu. Memahami makna secara spesifik ayat-ayat Al-Quran dalam konteks asalnya, yaitu ketika wahyu tersebut berinteraksi dengan masalah-masalah sosial dan kehidupan sehari-hari umat pada saat itu. Contoh, ayat tentang perbudakan atau hukum waris yang muncul di tengah masyarakat Arab pada abad ke-7 harus dipahami dalam kerangka realitas sosial waktu itu. Yang kedua, tahap kedua, ekstraksi atau proses pemisahan. Prinsip-prinsip dasar dan aplikasinya dalam konteks modern setelah memahami konteks historis. Proses ini melibatkan transformasi prinsip etis yang terkandung dalam Al-Quran dari konteks sejarah ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai moral untuk memecahkan masalah kontemporer secara relevan tanpa terikat pada bentuk hukuman atau aturan literal yang mungkin sudah tidak relevan dengan dunia modern. Contoh, ahli-ahli mempertahankan perbudakan. Prinsip keadilan dan kemanusiaan yang ada dalam ayat-ayat tentang perbudakan harus diterapkan untuk melawan segala penindasan pada zaman modern saat ini. Tujuan utama metode double movement: 1. Menjaga relevansi atau hubungan Islam dalam konteks zaman modern. Yang kedua, menghindari literalisme atau penerjemahan yang tidak fleksibel dalam memahami teks agama. Yang ketiga, mengadaptasi hukum-hukum syariah sesuai dengan nilai-nilai moral Al-Quran yang abadi, tetapi dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan sosial. Beberapa karya penting dari Fazlur Rahman Islam, yaitu buku tentang sejarah dan doktrin Islam serta tantangan yang dihadapi umat Islam di dunia modern pada tahun 1966. Yang kedua, Major Themes of the Al-Quran pada tahun 1980. Yang ketiga, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition pada tahun 1982. Yang keempat, Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy pada tahun 1958. Yang kelima, Islamic Methodology in History pada tahun 1965. Yang ke-6, Philosophy of Mulla Sadra pada tahun 1975. Dan buku lainnya, serta masih banyak juga jurnal dan artikel yang ditulis oleh beliau tentang isu-isu kritis terkait dengan modernitas dan bagaimana Islam harus menanggapi perkembangan zaman. Kesimpulan dari materi ini tentang Fazlur Rahman seorang pemikir Islam modern asal Pakistan, terkenal karena pendekatan pembaruan Islam dan metode tafsir Al-Quran yang inovatif. Adapun metode pemikiran beliau yang terkenal adalah
double movement atau gerakan ganda yang menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial kultural saat Al-Quran diturunkan. Fazlur Rahman mengkritik pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada penerapan literal ayat-ayat Al-Quran tanpa mempertimbangkan perubahan sosial. Menurutnya, pendekatan tersebut bisa mengakibatkan kebekuan pemikiran Islam dan menghambat kemajuan umat. Dengan metode double movement yang dapat membantu umat Islam menghadapi tantangan modern dan tetap setia pada nilai-nilai esensial Al-Quran. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Islam and Modernity. Demikianlah presentasi dari saya dengan materi pemikiran hermeneutik Al-Quran Fazlur Rahman. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.